Suatu ketika, terdapat buku yang jatuh dari langit. La 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 la. Hah? Apa itu? Ah. Ha, hu, 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 hu, Death Note? As in a Wow. notebook of death? Ia memiliki ide untuk melakukan sesuatu. Setelah ini, kisah akan berganti menjadi latar belakang mengapa buku ini diciptakan. Simak. Adegan ini menampilkan siswa yang terdistraksi dalam belajar. Ia membuka Instagram untuk scroll dan bahkan permainan online Free Fire di sela kegiatan belajar mengajar. Hehe, mumpung ibu guru tidak lihat, mending aku main game. Yes, masuk lobby. Tunggu dan yap. Lompat. Sistem yang memperbolehkan peserta didik untuk membawa gadget ke sekolah dapat membawa dampak buruk berupa distraksi dalam konsentrasi belajar. Dalam beberapa kasus, siswa justru diam-diam mengakses gadget untuk kegunaan lain di sela pembelajaran. Esok tuku lengo geng botol. Yeay, aku dolanan game. Mbok ora ketahuan. Hei, Nih. Apa ini? Oh, baiklah aku singkirkan dulu tablet ini. Wow, menarik sekali. Wow, dan nampaknya aku bisa lebih fokus jika belajar dari sini. Ada kotak surat. Aha. Baik. Aku akan mulai serius belajar. halo teman-teman semua. Kenalin, aku Ike Wijayanti dan media pembelajaran saya yaitu pop-up book akuntansi Death Note. Pertama, saya ingin menjelaskan alasan kenapa namanya Death Note. Jadi pada awal 2000-an, tahun 2000-an sendiri, ada satu anime Jepang yang terkenal yang berjudul Death Note, di mana background musiknya sendiri ini banyak digunakan pada acara televisi di Indonesia hingga saat ini, termasuk background musik yang digunakan pada video ini. Nah, background musik tersebut membawa saya untuk berinovasi dalam melakukan presentasi media ini pada saat pertemuan entah keberapa, yang jelas pada intinya saya mempresentasikan media ini dengan konsep yang satu padu dengan background musiknya. Nah, pertama, kenapa mata pelajaran yang saya pilih adalah akuntansi? Seperti yang kita tahu sendiri bahwa akuntansi merupakan mata pelajaran yang sangat rumit ya apabila kita tidak tahu dasar dari pembelajarannya sendiri. Mungkin yang pertama ada jurnalnya itu apa, kemudian nomor akunnya itu apa, dan pengertian-pengertian mengenai akuntansi di 3 sektor yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, di buku sendiri ini pada halaman pertama kita langsung disajikan pengertian dan karakteristik dari 3 perusahaan yang dicatat, yaitu akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, karakteristiknya di sini ditampilkan dengan aksen-aksen menarik dan metode pop-up atau menyembul. Nah, ketika dibuka ini akan menyembul. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada tampilan untuk jurnal. Jurnal di sini memuat jurnal umum, jurnal penyesuaian, buku besar, dan bahkan ada juga neraca lajur. Nah, harapannya ketika siswa mendapatkan sajian yang menarik seperti ini, berwarna dan beraksen, pasti mereka akan lebih dapat meninggalkan kesan yang kuat. Karena seperti yang kita tahu bahwa buku-buku sekolah pada umumnya menyajikan hal ini dengan begitu padat dengan tulisan yang sudah ada. Ketika dipisahkan seperti ini, harapannya siswa dapat
memahami dasar tersebut dengan fondasi yang berkesan. Nah, selanjutnya di sini adalah klasifikasi akun. Nah, ini ditunjukkan oleh warna-warna yang berbeda pada tiap akunnya. Untuk nomor akun 1 sendiri yaitu untuk jenis aktiva, yaitu maksud saya kas, aset. Kemudian yang kedua liabilitas. Kemudian ada ekuitas, pendapatan, dan terakhir beban. Harapannya ketika diberikan warna-warna dan metode penyajian yang menarik seperti ini, siswa dapat lebih mengenang kembali. Kira-kira ini tuh termasuk dalam kategori apa? Karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa akuntansi ini dalam perkembangan skala perusahaannya, maka pencatatan pada nomor akun ini akan semakin rumit. Nah, maka dari itu perlu untuk membangun fondasi yang kuat dengan menyajikan 5 akun ini secara menarik. Nah, terakhir di sini adalah halaman untuk pengisian soal yang saya sajikan dalam bentuk teka-teki akuntansi. Di sini ada sajian untuk soal mendata dan menorong, dan di sampingnya juga ada kunci jawaban yang termuat dalam amplop di sini. Nah, jadi ketika siswa ini mengerjakan, harapannya mereka juga bisa mengevaluasi sendiri hasil pekerjaan dia. Nah, itu saja dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan media ini dapat diterapkan dengan lebih baik lagi. Dan harapannya apabila masih terdapat kekurangan, semoga ini bisa menjadi bekal untuk perbaikan mahasiswa-mahasiswa di tingkat selanjutnya atau yang akan menempuh mata pelajaran atau mata kuliah ini di semester 3, yaitu mata kuliah media pembelajaran. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.